Welcome back on Science Contact Channel, teman-teman. Sekarang kita akan lanjutin serial goal yang basic kita ya. Kita akan masuk ke bagian variabel ya. Jadi apa itu variabel? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke definisi variabel dan contoh codingan variabel gitu, apa itu variabel di dalam bentuk codingannya, gue mau jelasin dulu sedikit tentang review sedikit tentang hal yang sebelumnya udah kita jelasin, yaitu entry point, teman-teman. Jadi sebelum kita ngoding ya, sebelum teman-teman mulai ngoding, itu teman-teman harus punya yang namanya entry point ini. Oke. Nah, biasanya di dalam file main.go biasanya ya. Ada yang cmd.go atau ada yang main.go gitu ya. Biasanya di dalam file ini main.go. Nah, bikin namanya package main, terus bikin lagi functions entry point namanya func main. Apa ini func? Func ini adalah function. Ya, abbreviations atau singkatan dari functions. Jadi di Go, keyword untuk bikin functions itu adalah func, F-U-N-C. Oke, terus nama entry point functionsnya adalah main. Ya, jadi nanti Go yang akan tahu bahwa oke, kita harus mulai eksekusi dari sini gitu ya. Paham ya? Oke, kita lanjut ke bagian variabelnya. Nah, untuk materi variabel ini ya, gue coba jelasin dulu singkat tentang apa itu variabel. Jadi variabel itu adalah identifier gitu ya, ketika kita menyimpan sebuah value ke dalam memori, teman-teman. Jadi misalkan gue mau nyimpan angka 1 ke dalam RAM gue gitu ya, ke memori gue. Terus ketika gue pengen mengakses angka 1 itu gitu ya, nah gue kan perlu identifier kan, gue perlu satu kunci kan, atau satu nama untuk manggil nilai 1 itu gitu ya. Nah, proses itu disebut sebagai assignment. Jadi kita mengassign nilai 1 ke dalam nama variabelnya gitu. Contoh misalkan angka gitu ya, sama dengan 1. Nah, tapi di Go, teman-teman, di Go itu nggak pakai sama dengan gini, pakainya titik 2 sama dengan. Karena Go itu sebenarnya static type checking ya. Jadi dia punya type checking juga sebenarnya di assignment seperti ini gitu ya. Oke. Nah, ini teman-teman artinya oke, kita menyimpan nilai 1 ke dalam memori dengan identifier angka gitu. Jadi ketika kita pengen ngakses 1, ya panggil aja angkanya gitu. Bayang ya, kalau gue println angka gitu ya. Ini go run main.go, lihat keluarnya 1. Karena angka itu ya gue assign nilainya 1 gitu. Kalau gue assign nilainya 90, 900 misalkan, 900 hasilnya. Oke, ini cara pertama kita untuk bikin variabel. Nah, cara lainnya bisa banyak ya, bisa beragam ya. Contoh, misalkan var angka 2. Angka 2. Dilanjut dengan tipe data. Nah, tipe data ini akan gue pisah, teman-teman, di video berikutnya ya, supaya teman-teman nggak terlalu pusing dengan materinya ya. Gue coba bikin sesederhana mungkin, sekecil mungkin, sesimpel mungkin. Var angka 2 int, ini itu adalah salah satu tipe data di Go ya, yang angka-angkaan gitu ya, yang nomor-nomoran gitu, nanti detailnya di video berikutnya. Misalkan 1 misalkan. Oke, kita println angka 2. Oke, kalau kita jalanin teman-teman, lihat 901. Kenapa 1? Karena angka 2 gua assign 1. Ya. Jadi ada cara untuk penulisan pendeknya gitu ya, dengan cara kayak gini gitu. Nanti Golang akan menginterpretasikan bahwa oke, dikarenakan ini integer berarti angka ini adalah integer. Oke, makanya kalau kita ini print type type of angka gitu ya, itu pasti keluarnya integer. Oke? Paham ya? Oke ya. Nah, berikutnya teman-teman, selain cara seperti ini, misalkan gue punya var angka 3 int juga, misalkan 10. Terus var angka 4 int sama dengan 20 misalkan ya. Nah, ini kan kelihatannya redundan ya teman-teman ya. Ada var int lagi gitu ya. Nah, ini bisa kita singkat teman-teman. Jadi gini, var dalam kurung angka 1 sama dengan 10. Angka 2 sama dengan 20. Gitu ya. Nah, ini kalau kita jalanin ini pasti error, teman-teman. Oke, tapi ini biar gua hapus dulu ya, biar nggak bingung. Nah, lihat. Jalan ya. Var angka 2 20. Kalau mau lebih detail ya tinggal int gitu. Tuh.
Oke, jadi teman-teman tinggal tulis angka 3 int sama dengan 30. Go run main.go. Nah, lihat, ini terjadi error. Kenapa? Karena angka 3 nggak pernah saya pakai, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, di form perindan ini cuma ada angka sama angka 2 doang kan? Ya kan, angka 3 nggak pernah saya pakai. Nah, ini salah satu keunggulan dari Go, teman-teman. Dia nge-prevent terjadinya unused memory. Jadi, lu nggak pernah pakai angka 3 nih. Kalau gitu mending hapus aja ini. Ini kan nggak guna kan? Hapus aja kalau gitu. Ya, ini salah satu keunggulan dari Go gitu ya. Dan kita juga bisa deteksi ini dari extensions yang udah kita install sebelumnya. Oke. Jalanin lagi. Nah, lihat 920. Oke. Nah, cara menghapus variabel, teman-teman, selain di komen gini gitu ya, ada konsep yang namanya underscore variable. Jadi empty variable. Jadi kita tinggal kita tinggal ini aja, underscore. Tuh. Jadi errornya hilang. Artinya apa? Dia akan di drop, 30 ini akan di drop, dia nggak akan di-assign kemanapun. Ya seperti ya memang, ini nggak akan dipakai gitu ya. Jadi kita drop dulu gitu. Oke, namanya empty variable. Nah, selain variabel, teman-teman, ya, selain variabel itu ada yang namanya konstanta. Oke. Nah, konstanta ini teman-teman keywordnya adalah const. Ya, const. Pi biasanya ya. Pi itu 3,14 ya kan. Jadi konstanta itu adalah nilai yang nggak pernah yang nilainya nggak pernah berubah gitu ya. Contohnya pi dalam lingkaran kan pasti 3,14 gitu kan. Well, adapun yang tulis 22/7 juga silahkan gitu ya. Tapi nilainya pasti exactly sama kayak gini kan, 3,14 sekian gitu. Tapi nilainya selalu sama seperti itu gitu kan. Paham ya? Nah, itu disebut sebagai konstanta. Kita tulisnya sebagai const. Nah, kalau di const ini teman-teman, dia nggak akan raise error ketika kita nggak pakai konstanta ini. Kalau teman-teman lihat, tuh lihat. Padahal kita nggak pakai pi kan, kita nggak print pi, kita nggak ngapa-ngapain si pi ini kan, iya kan? Tapi tetap nggak error. Jadi kalau konstanta dianggap bahwa oke, ini nanti ini harus kita simpan karena konstanta ini akan dipakai di kemudian hari gitu, kemudian waktu gitu. Paham ya? Berbeda dengan variabel yang langsung di drop ketika dia nggak dipakai gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba buktikan ya. Jadi perbedaan antara variabel dan konstanta. Nah, di sini teman-teman, angka 2 kan 20 ya. Kalau gua ganti, lihat. Angka 2 sama dengan 100 misalkan. Nah, kalau dia sudah didefinisikan sebagai variabel ya. Oke, terus kita pengen ganti value-nya, cukup pakai sama dengan aja, teman-teman. Nggak usah lagi pakai gini. Ya. Karena kalau gini pasti nge-raise error, yaitu no new variable. Kenapa no new variable? Karena angka 2 sudah di booking kan, identifier angka 2 itu ya, nama angka 2 itu udah di booking di atas ini nih sama ini nih. Nah, line ini. Ya, di baris ini. Oke, di angka 2 itu adalah in yang nilainya 20. Nah, makanya kita nggak bisa assign lagi nih, kita nggak bisa bikin lagi gitu ya, kita nggak bisa bikin variabel lagi dengan nama angka 2. Nah, kalau kita mau mengganti value-nya aja, mengganti value angka 2, tinggal sama dengan aja. Oke, nah ini kalau kita jalanin teman-teman, harusnya angka 2 ini berubah ya, nilai jadi 100. Kalau kita jalanin, lihat 900, 100. Oke, nah ini nggak berpengaruh kalau untuk konstanta teman-teman. Misalkan gue di sini ya, from println pi misalkan. Lihat 3,14. Nah kalau di sini gue assign ubah gitu ya, pi sama dengan 8,7 misalkan. Lihat, terjadi error. Cannot assign to pi, untyped float constant 3,14. Karena memang ini konstan gitu ya. Artinya konstan itu tidak pernah berubah. Jadi kita nggak bisa ubah lagi gitu. Oke? Paham ya? Nah, berikutnya yang pengen gue jelasin di variabel ini adalah scoping, teman-teman. Scoping ini adalah satu proses di mana kita memilah-milih antara yang global dengan yang lokal. Contoh misalkan ya, ini teman-teman, ini gua taruh di atas seperti ini. Oke. Oh, by the way, tambahan sedikit ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin variabel global, ini namanya variabel global ya. Jadi semua functions bisa, nggak semua sih. Jadi semua yang dalam file ini gitu ya, semua functions yang ada di dalam file ini itu bisa ngebaca var ini kan. Ya. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena ada scoping, teman-teman. Cara penulisannya harus seperti ini kalau di global ya, nggak bisa pakai titik 2 sama dengan.
Oke, contoh ya, kita sekarang masuk ke bagian scoping ya teman-teman. Ini gue hapus dulu biar nggak bingung ya. Angka 1 gue masukin deh, ini gue hapus aja. Oke, nah kita coba masuk ke scoping teman-teman. From println angka 1 ya. Ini kalau kita jalanin, lihat exactly sama ya, 10 10. Nah sekarang angka 2 jadi nggak error teman-teman. Kenapa? Karena dia jadi global variable ya. Jadi Golang sekarang berasumsi bahwa oke, suatu saat angka 2 ini akan digunakan nantinya. Oke, karena variabel global, bukan variabel lokal yang ada di sini. Tadi. Kalau di sini pasti error dia. Tuh. Angka 2 declare and not use. Jadi teman-teman bisa ubah ini jadi global variable di atas ya dan jalan. Oke, tapi ingat ini kan booking memori ya. Dan tetap aja ini buang-buang memori gitu kan kalau memang nggak dipakai gitu. Paham ya? Nah sekarang gue mau jelasin tentang scoping teman-teman. Misal angka 1 sama dengan 100. Oke, from println angka 1. Harusnya di berapa teman-teman? Ya, 100. Oke. Nah, sekarang gue bikin scope baru nih teman-teman. Angka 1 sama dengan 1000. Oke. From println angka 1. Nah, ini cara bikin scope baru teman-teman. Ya, sama kayak func main terus ada scope di sini kan. Jadi kurung kurawal sampai sini berarti scope-nya si functions main. Ya. Terus gue bikin scope baru nih. Kurung kurawal, isinya angka 1, 1000. From.println angka 1. Hasilnya berapa teman-teman? Lihat. Berubah 1000. Tapi kalau gue println di sini ya angka 1. Lihat hasilnya 1000. Dia ngerubah juga yang ada di sini. Oke. Sekarang ya ini gue bikin titik 2 teman-teman. Lihat apa yang terjadi. Ya, menarik ya. Jadi angka 1 di sini nilainya 1000, angka 1 di sini nilainya 100 balik lagi. Paham ya? Ngerti ya? Ini yang namanya scoping teman-teman. Scope di functions main gitu ya, angka 1 tuh dirubah jadi 100. Ya. Terus ada scope baru yang bikin angka 1 bikin baru. Paham ya? Bikin baru angka 1, bikin variabel baru angkanya 1000. Bang, kenapa nggak terjadi seperti tadi gitu ya, namanya udah di booking gitu ya. Tadi kan error ya, bahwa nama angka 1 udah di booking gitu. Betul, ini tidak terjadi karena kita bikin di scope yang baru, teman-teman. Ya, kita bikin di stack yang baru. Ya, kalau teman-teman yang udah experience pasti ngerti ya apa itu stack gitu ya. Kita bikin di stack yang baru sehingga tidak terjadi conflict of variable. Oke, jadi intinya buat programmer pemula, kalau kita bikin scope baru dengan variabel yang sama, dengan nama variabel yang sama pun nggak masalah gitu. Bayang ya? Paham ya? Jadi kalau ini pun dijadikan gini, titik 2, well, nggak ada masalah. Karena angka 1 di sini, dengan angka 1 di sini, scope-nya udah berbeda. Makanya kita bisa bikin variabel baru yang namanya sama gitu, angka 1. Paham ya? Jadi kalau kita bikin kayak gini, berarti kita bikin variabel angka 1 di scope functions main. Kalau kita pakai sama dengan gini, berarti kita mengganti global variabel angka 1 di sini gitu ya. Kita assign baru di scope-nya functions main dengan nilai 100. Paham ya? Ini yang namanya scoping teman-teman. Jadi harus hati-hati, teman-teman harus perhatikan masalah scoping ini di bagian variabel. Nah, kita juga by the way terakhir ya, ini gue mau jelasin juga bahwa konstanta juga bisa dilakukan di sini ya. 3,14. Gak ada masalah, nggak ada error. Ya, nilainya sama. Jadi kita udah belajar tentang cara membuat variabel ya, bisa pakai lokal tadi, bisa dibikin global, terus tadi bisa mendefinisikan tipe data atau enggak gitu ya. Yang jelas Golang akan tetap mendefinisikan tipe datanya. Terus kita juga belajar tentang konstanta ya, bahwa nilainya nggak bisa berubah. Dia juga nggak akan error kalau ada di nggak dipakai, ada di scope lokal gitu ya, dia nggak akan error. Terus kita juga belajar tentang scoping ya, bagaimana cara kita mengatur scope variabel supaya bisa tetap diakses oleh program kita. Oke? Itu tentang variabel, teman-teman.